Halo YouTube. Kali ini kita ada project nih untuk mengatasi baret Accord tahun 94. Ini kondisinya tuh baret acak ya. Baret acak dan ini nih ini si bosnya kayak nyoba sendiri tapi nggak apa-apa. Ini dari channel saya juga tapi kita coba ntar maksimalin ya. Ini kita lihat nih kondisinya nih. Ini baret acak ya. Ini dicoba digosok-gosok pakai amplas sendiri dan ini juga sepertinya kayak kena cutter. Jadi si ownernya ini setelah ngebangun mobil di bengkel cat, ngebersihin mungkin bekas-bekas cat atau apa ya, dibersihkan menggunakan cutter dan akhirnya kacanya kayak begini tuh teman-teman tuh. Baret acak, nggak beraturan, ada baret wafernya juga semuanya. Yang ini yang parahnya yang di sini nih teman-teman nih. Ini parah tuh. Banyak banget. Udah kacau. Nah, kita coba aja untuk kita maksimalin ya, gimana nanti hasilnya. Dan sekedar informasi aja untuk baret acak ini tingkat resikonya paling tinggi ya, sama seperti gelombang karena baretnya itu dalam, dengan kuku aja itu kena. Kalau misalkan baret wafer itu kan cuma serabut, dia serabut jadi halus, lebih mudah dan untuk baret acak ini agak sulit ya. Oke deh, langsung aja ya, kita kerjanya. Yang kita harus lakukan adalah melapisi bagian listnya dulu untuk safety agar terhindar dari gesekan putaran roda ya apabila bagian penggosokan untuk bagian pinggirnya. Dan untuk pertama itu kita harus safety, lalu kita siapkan perlengkapannya dulu ya. Ya, untuk proses pengamplasan untuk baret acak ini saya menggunakan amplas ukuran nomor 220 dan ini roda petnya menggunakan lem ibon ya. Menggunakan lem ibon, langsung aja kita tempel. Ya, seperti ini teman-teman. Langsung yuk kita coba ya. Kita langsung aja kita proses untuk proses pengamplasan. Untuk baret acak ini kita pilih-pilih dulu untuk kondisi baret yang dalam dulu. Nanti selebihnya kita ratakan untuk kamuflase agar tidak kacanya seperti gelombang ya. Karena itu resikonya paling tinggi banget teman-teman. Ya. Ya ini gambarannya kalau baret acak tuh kayak gini teman-teman, walaupun udah diamplas dia masih menyisakan. Nah ini yang dalam-dalam ini yang agak rumit, kita harus bener-bener ratakan banget teman-teman tuh. Ini saya sudah amplas sedikit aja buat gambaran aja, tapi kok masih ada baretnya. Ya ini baret acak karena pakai kuku aja itu kena. Makanya dari segi harga, dari segi pengerjaan itu paling tinggi dan paling agak mahal ya harganya ya. Oke deh, langsung aja ya kita coba lagi ya.
Sip dulu teman-teman, ini penampakannya setelah dilakukan proses pengamplasan kusam ya. Ini tuh lihat batas yang tidak diamplas bagian list itu memang tidak bisa dilakukan pengamplasan karena nanti agak risiko. Nah ini sudah diratakan ya, tadi baret acaknya itu dalam-dalam banget ya, tapi sekarang udah rata, sudah tinggal kita beningkan aja. Ini tuh. Tuh. Nah, ya. Nah, ini penampakan dari dalam ya. Setelah dilakukan proses pengamplasan, penampilannya hanya kusam, tapi tetap transparan. Dan kalau sudah diamplas ini tinggal dibeningkan aja. Karena kalau misalkan nggak diamplas, itu baretnya nggak akan kena, nggak akan hilang. Nah, untuk proses pengamplasan ini benar-benar risikonya tinggi ya, tidak boleh kena air, benar-benar harus stabil sehingga tidak meninggalkan bekas guratan-guratan roda. Karena kalau sudah ada guratan roda itu sulit sekali untuk dihilangkan, dan apabila dibandingkan itu akan membekas dan itu nggak bagus. Oke, sekarang kita tinggal lakukan proses pembeningan ya. Proses pembeningan ya, di sini proses pembeningan saya menggunakan obat cerium oxide. Dan ini semprotan air bersih, air biasa aja. Dan untuk padnya kita modifikasi seperti ini ya, ini menggunakan spons untuk pencuci piring. Jadi mekanisnya air ini untuk menguraikan obat dan menstabilkan suhu kaca, lalu obatnya itu akan meresap pada pori-pori dan membeningkan. Dan padnya ini yang menentukan juga ya, karena harus benar-benar bagus dan sapuannya itu harus bersih, jadi sehingga kaca menjadi normal karena sapuannya bagus, obatnya juga berkualitas, dan tekniknya juga harus benar ya, jangan nggak boleh telat air. Oke, kita lihat aja bagaimana caranya, saksikan ya. Ini seri oxide-nya. Iya. Ini serbuk tetap ya. Serbuk tetap ya. Beda. Halo. Tante. Halo tante. Oh pergi. Coba tolong cekin ini dong, lampu depan Mercy 911 ada nggak? Udah itu dulu, yang bulatnya ada nggak depan? Ya kanan kiri berapa coba? Ada bawahnya. Oh iya lah, jangan mau berenak gitu. Oke, udah ya. Emang deh kabarnya ya. Antik. Bisa begitu, Ustaz. Itu bener ya. Gak ada baunya lagi. Gila, ada aja ilmunya. Ini rakitan sendiri ya, bikinan sendiri? Iya. Hah? Iya. Oke nih teman-teman, nih perbedaannya ya. Ini yang sudah saya beningkan dengan obat, dan ini bekas amplasan masih ada, jadi terlihat perbedaannya ya. Jadi bekas amplasan sudah normal, ini yang masih ada amplasannya. Untuk perbandingan aja, jadi dari kualitas obat sama teknik dan skillnya itu emang sangat menentukan juga ya. Semuanya sangat harus menunjang. Oke, kita lanjut aja ya.
inilah hasilnya setelah dilakukan pembeningan. Dan yang bagian sisi driver ini belum dilakukan pembeningannya, masih kusam, bekas amplasannya masih ada. Tapi kalau untuk sisi driver yang samping driver yang sudah dibeningkan terlihat perbedaannya ya. Jadi lebih terang dan nyaman lah untuk pandangan malam hari, tidak akan menyilaukan kembali. Coba kita lihat dari sisi dalam ya. Ya, ini dia. Lihat jelas ya. Ini yang masih belum dibeningkan, masih bekas amplasan. Lihat ya perbedaannya, ini ya amplasan dan ini yang sudah dibeningkan normal. Dan baret acaknya sudah alhamdulillah hilang dan bening banget. Dan ini saya jamin untuk pandangan berkendara di malam hari sudah normal, sudah terang dan nyaman lah. Lebih enak gitu kalau untuk malam hari, apalagi saat hujan itu nggak bagus kalau kondisi kaca depannya ini mengalami baret atau flek atau buram gitu. Pasti sangat nggak bagus dan beresiko karena saat hujan itu tidak akan bersih sapuan wiper. Tapi kalau sudah dipoles seperti ini normal, saya jamin lebih enak dan ekonomis lah. Karena harga poles itu masih di angka ratusan ribu ya, sekitar 2,5 sampai 3,5 untuk baret wafer, dan untuk baret acak seperti ini kurang lebih sekitar 4,5 sampai 500, dibandingkan harus mengganti dengan kaca yang baru yang bisa mengeluarkan biaya sekitar jutaan rupiah. Tapi tidak menghilangkan keorisinalan kaca, karena kacanya tetap dengan kaca yang orisinil, tapi hasilnya juga lihat sendiri ya. Alhamdulillah sekarang sudah normal, tinggal bagian sisi drivernya kita lakukan pembeningan. Saksikan terus ya guys. Kita lakukan pemolesan pembeningan untuk sisi drivernya ya. Tadi setelah dilakukan proses pengamplasan menyeluruh, karena ini kondisinya baret acak, jadi harus diratakan semuanya sehingga proses pengamplasan itu menyeluruh. Dan sekarang kita tinggal beningkan pada sisi driver. Langsung aja ya.
selesai. Kita lihat kondisinya setelah lakukan pemolesan. Tadi sebelumnya di posisi di sini nih terlihat jelas banget ya bekas baret acak, terus digosok menggunakan amplas manual, tapi sekarang sudah hilang, sudah normal. Ada sedikit aja yang agak dalam itu karena emang kondisinya terlalu dalam, jadi nggak bisa terlalu dipoles sampai maksimal semua. Tapi untuk overall semua ada udah enak lah, udah normal lagi. Pandangan juga udah beda banget dari sebelumnya. Coba kita lihat dari dalam ya. Oke teman, tuh lihat ya perbedaannya setelah dilakukan pemolesan ya. Yang sebelumnya hanya bagian sisi samping driver yang sudah dipoles, terus yang sisi drivernya belum dibeningkan, hanya diamplas, tapi sekarang sudah rata semua, sudah normal. Pandangan juga jadi lebih terang ya, bening. Dan kalau sudah seperti ini kondisinya, saya jamin untuk berkendara di malam hari pun akan nyaman, karena tidak ada lagi baret ataupun flek akibat cairan kimia yang sebelumnya. Ini si ownernya ini membersihkan juga menggunakan cairan kimia, hasilnya jadi kaca kusam, dan sekarang sudah normal. Alhamdulillah, tinggal perawatan aja, jangan sampai terkontaminasi dengan cairan kimia pembersih jamur. Cukup menggunakan kompon apabila terdapat jamur di kemudian hari. Menggunakan air saja dan kompon digosok manual aja dengan menggunakan kain majun sudah cukup untuk perawatan jamur. Selebihnya hanya dibersihkan menggunakan cairan pembersih cuci piring ya, biasanya kalau saya gunakan itu seperti Sunlight, Mama Lem atau yang sejenisnya, karena itu aman. Kaca pun jadi bersih, tidak ada efek samping. Oke deh teman-teman, untuk yang mau di treatment kacanya silakan hubungi kontak yang saya taruh di deskripsi ya. Kalau untuk ada yang mau bertanya-tanya juga silakan, saya siap melayani. Terima kasih, jangan lupa di subscribe ya, untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Dan apabila kalian suka juga boleh di like dan di share ya. Terima kasih ya teman-teman. Seperti inilah gambarannya kalau pandangan pada malam hari ya. Walaupun belum dinyalakan, mobilnya tetap terang ya. Apalagi kalau udah dinyalakan pasti semakin terang. Pokoknya mantap deh. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now.